Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Ups down. Hablum minannas, hablum minallah. Baiklah, saya Ruli Angga Pranadiska dengan NIM 20017070 akan mempresentasikan tugas sejarah sastra Indonesia dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Novel Belenggu Pujangga Baru. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel Pujangga Baru dengan judul Belenggu. Sinopsis dari novel ini menceritakan tentang kisah dari rumah tangga antara Dr. Sukartono dengan istrinya yakni Sumartini. Rumah tangga dari pasangan ini didasari bukan atas rasa cinta, melainkan atas keterpaksaan satu sama lain. Sukartono menikahi Sumartini atas dasar rasa kecocokan belaka saja. Sukartono merasa Sumartini cocok untuk mendampingi hidupnya karena Sumartini yang cerdas dan cantik. Sedangkan Sumartini menikahi Sukartono hanya lantaran ingin melupakan masa lalunya. Rumah tangga ini berjalan tidak harmonis. Setiap hari yang dilalui bukan tentang keromantisan pengantin baru, melainkan salah satu pertengkaran dan perdebatan yang terjadi di sepanjang hari. Hingga pada suatu hari Sukartono menerima telepon dari salah satu pasien yang mengidap sakit keras. Rumah tangga ini makin dihantam oleh beberapa cobaan, salah satunya perselingkuhan. Untuk menikmati ceritanya silakan baca novel Belenggu. Selanjutnya kita masuk pada tokoh dan penokohan. Tokoh pertama ada Sukartono. Sukartono memiliki sikap penyabar atas perlakuan istrinya. Terbukti dari sikap Sukartono yang mampu menahan rasa marahnya karena setiap hari dimarahi oleh istrinya. Namun di balik itu Sukartono tidak mampu menahan rasa ingin menyelingkuhi istrinya karena godaan. Tokoh kedua ada Sumartini. Dari perlakuannya terhadap suaminya dapat disimpulkan Sumartini adalah orang yang pemarah dan egois. Tokoh ketiga ada Rohaya. Rohaya mampu mengikat hati Sukartono dengan perhatiannya dan rasa sayangnya. Tokoh keempat ada Abdul, supir dari Sukartono, yang memiliki sikap tidak mampu menahan omongannya. Selanjutnya ada Minah, sikap menahan omongan yang kurang juga. Ini dimiliki oleh Minah. Yang keenam ada Nyonya Sumarjo. Nyonya Sumarjo memiliki sikap suka menyindir. Dan selanjutnya ada Nyonya Rusdio, memiliki keahlian dalam mencarikan suasana. Dan terakhir ada Nyonya Padma, memiliki rasa peka yang tinggi. Dan masih banyak tokoh yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada latar. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat pada novel ini ada pada banyak tempat. Salah satunya ada di rumah Sukartono, dan ada di pantai, di kamar, Tanjung Priok, di hotel, dan banyak lainnya. Kedua ada latar waktu. Latar waktu ini pada novel ini terdapat pada halaman 130 yang menunjukkan latar waktu pada pagi hari. Selanjutnya kita masuk pada latar sosial. Latar sosial dari novel ini dapat disimpulkan dari seluruh konflik yang terjadi, ketidakharmonisannya suatu hubungan karena tidak adanya rasa cinta yang mampu membuat suatu hubungan itu terasa harum. Perkelahian yang terjadi terlalu sering membuat salah satu pasangan jenuh dan akibatnya ia berselingkuh. Dan pancingan rayuan dari seorang yang terus-menerus dilakukan akhirnya mampu meluluhkan hati meskipun Tono sudah menahannya. Baiklah, kita lanjut pada alur. Alur cerita pada novel ini adalah alur maju karena runtutan ceritanya menceritakan kejadian dari awal menikah hingga perpisahan. Cerita dari novel ini menceritakan kejadian awal menikah, lalu terjadi konflik dan godaan selingkuh hingga terjadinya perpisahan. Selanjutnya kita masuk pada sudut pandang. Sudut pandang pada novel ini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang menceritakan kejadian yang terjadi dan dilakukan oleh para tokoh, seolah-olah ia berada di sekeliling tokoh dan melihat kejadian tersebut dengan sendirinya. Gaya bahasa pada novel ini adalah
gaya bahasa serapan. Sedangkan novel-novel karya pujangga baru yang lebih menonjolkan bahasa kolonial, Belenggu malah menggunakan bahasa serapan dengan majas simile. Selanjutnya ada amanat. Amanat yang dapat kita petik dari novel ini adalah sebelum membangun rumah tangga, kita harus mengetahui bahwa sebaiknya rumah tangga dibangun dengan rasa cinta agar terciptanya keharmonisan dalam keluarga dan untuk meminimalisir perselingkuhan yang terjadi. Dan yang terakhir ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu yang pertama terdapat nilai moral. Moral yang terkandung pada novel ini adalah kemampuan kita dalam menghargai harus ditingkatkan, apalagi dalam urusan rumah tangga. Menghargai pasangan dan menghormatinya termasuk ke dalam kunci hubungan yang baik. Yang kedua ada nilai agama. Tentu saja dalam agama membentak suami dan memarahinya adalah dosa besar bagi istri. Dan perselingkuhan yang dilakukan suaminya juga merupakan dosa besar. Oleh karena itu, mereka bercerai dan juga karena itu pun bisa menyebabkan kehancuran. Karena di dalam Islam, Allah tidak suka dengan perceraian. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.